semuanya, selamat siang, selamat menikmati tetap kebersamaan bersama keluarga besar yang masih di kampung tuh. Keluarga besar aku di Dadaha, Tasikmalaya. Halo Tete Eli, halo Budi Restiwa, halo Anindi, kakak-kakak sepupu aku yang lagi kumpul di Dadaha Tasik. Halo semuanya, aku sangat merindukan kalian semua. Ya, aku hanya bisa nelpon ke 1-2 orang kakak sepupu ya, karena kalian lagi heboh, kumpul ceria bersama keluarga besar dari apa aku. Ada juga yang kumpul dari keluarga mama aku, bibi-bibi aku ya, bibi kembar aku. Nah, terus keluarga besar semuanya lah, mama aku yang ada di Kawalu. Biasanya kumpul kita di daerah Kawalu ya, deket apa ya, di situ ada Syekh Abdul Gorib ya, Syekh Abdul Gorib di situ di Kawalu itu blok Cicaryang ya. Dan biasanya kalau ke Tasik aku menyempatkan untuk ziarah ke Syekh Abdul Gorib ya sesekali ya. Gitu, jadi selamat menikmati kebersamaan masih ya, yang di Tasik masih menikmati kebersamaan bersama keluarga besar. Teruskan. Aku menjalankan tugas aku di sini tuh. Aku akan membuat video tentang apa ya, tentang sesuatu lah ya, topiknya itu mudorot dan maslahat. Apa tuh yang mudorot, apa tuh yang maslahat? Nah, di sini tuh apa ya, di sini bukan majelis kopi ya tapi kafe santuy. Coba kita lihat ada apa aja di kafe santuy aku ya. Jadi buat ngadem ya hari ini, aku apa ya, menyarankan kepada kalian yang bantuin sukarela ya, seperti kemarin-kemarin. Jadi diteruskan. Jadi hubungan kami itu tidak bisa apa ya, terganggu oleh hal apapun ya, silaturahmi kekeluargaan dengan warga sini ya. Jadi di sini tuh, apa yang kupersiapkan tuh, mari kita duduk ya. Tuh, ini ada kue lebaran, ini sirup ya. Sebentar ada azan ya. Nah, aku teruskan kembali ya. Jadi aku sekarang sedang santuy di ruko ya, ruko sewaan aku. Di sini ada nilai bantu buat yang lain yang membutuhkan uang tambahan. Lanjut lagi, kata Allah tuh, Allah juga sempat ngediamin aku ya kemarin, kenapa kamu tidak bantu yang mau pulang kampung gitu ya. Jadi karena aku terlalu mikir ini itu, padahal mah tolong aja semampunya gitu. Akhirnya mereka kan tidak bisa pulang kampung, aku pun sama. Jadi hidup aku tuh dari menolong orang. Kenapa rezeki dan hidup aku bersandar ke situ, dari menolong kok. Di sini ringan tangan ya. Jadi itulah ya, jadi apa ya, itulah ya, para pedagang berkah Islam murni. Islam murni itu cukup dengan percaya kalau kita banyakkan sedekah, banyak berbagi kebaikan sama orang, rezeki kita pun lancar gitu ya. Semuanya gitu. Ini nih, aku lagi bikin ini nih, jus apa ya, tapi tanpa es ya. Aku lagi ngurangin es. Tapi tenang, buat yang lain esnya ada. Ini jus kue nih. Jadi aku sedang memanjakan diriku dan si Mas Pian tuh, udah kita bikin jus sendiri hari ini. Ceritanya, aku sudah menawarkan ke teman-teman, mau nggak pesen jus lagi? Si Umi merempong gitu ya, nawarin, iya nawarin, tapi dibikinnya besok. Karena aku tuh benar-benar santuy ya, Bo. Jadi mereka juga semuanya Umi dah, gimana katanya, pokoknya kita ngikutin aja gitu. Jadi aku itu tipe orang yang kalau mau uang saku, aku langsung yang jalan ke teman-teman aku sekalian balik gitu ya. Terus di sini tugas yang bantuin aku hanya nyiapin aja gitu. Tapi yang jalan aku gitu kira-kira. Nah, ini aku akan apa ya, memberikan apa ya, penjelasan kali ya, klarifikasi. Penjelasan. Jadi di sini tuh apa ya, aku ngadain kopi-kopi kan, karena ada yang jaga di sini. Jadi tidak semua gratis. Di sini tuh apa nih,
Nih, aku baru mulai beli dikit ya. Di sini kesabaran, Bu. Kesabaran dalam berniaga. Gurunya bukan aku bersifat menggurui ya, apalagi aku jadi gurunya ya, bukan ya. Tapi di sini memotivasi semua tentang arti kesabaran dalam berniaga serta menjaga kemurnian akidah. Akidah emang seperti apa akidah? Tidak tahu. Yang penting dirasakan dalam hati ya. Itu, dan dirasakannya itu setiap kali permasalahan ada solusinya, selalu ada solusinya, tidak bisa tidak. Nih, aku punya uang 50.000 terus aku beliin ini ya buat awalannya ya. Nah, jadi ceritanya ini adalah kopi apa tuh? Aneka kopi. Aku membeli kopi ini dari Midi, Alfamart, Indomaret, dari grosiran dekat rumah aku. Kalau di area blok sini belum ya, aku belum sempat belanja karena uangnya sedikit, Bo ya. Jadi kalau aku uang banyak mungkin akan belanjain semua ya ke sini ya, ke area blok Tridas. Jadi di sini masih sedikit dah, kapasitas kecil-kecilan gitu ya. Terus aku juga mungkin kalau punya uang lebih akan belanja juga ke Osep. Pengen survei ya, apa aja ada di Osep tuh ya. Luar biasa ya, udah indah, banyak tertata dengan baik. Nah tuh, sekarang apa sih yang akan aku jelaskan siang ini tentang masalah dan mudorot arti kopi. Kopi itu berguna bagi kita kalau kita kerja kan lelah, terus efeknya ngantuk. Nah, untuk kalau kita mah ngeblocking ya agar kita tidak ngantuk, maka minumlah kopi. Di sini yang tidak boleh itu kalau segala sesuatu yang berlebih itulah tidak bagus bagi kesehatan. Makanya segala sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya. Begitupun dengan cinta, sesuai dengan porsinya ya, jangan berlebih. Kalau susu susu nanti adain susu ya. Susu ada susu juga. Ada yang masih masukan kayak katanya ngadain susu. Pokoknya variatif, nanti ada Maxi, ada susu ini ya, susu Milo, macam-macam lah intinya. Di sini tuh aku ngebahas kopi. Di sini tuh yang tidak boleh kalau kopi ini dipakein uka-uka seperti jampi-jampi gitu, yang bikin image tentang kopi ya. Ketika kopi itu dijadikan sesajen, nah itu dia permasalahannya. Jadi di sini kopi itu bagus untuk hal-hal tertentu ya sebenarnya, tapi jangan berlebih, intinya seperti itulah. Terus yang dirasa sama aku ya setelah minum kopi itu kayak gimana gitu. Cuman di sini ada adiktifnya mungkin ya, karena sudah terbiasa jadi lidahnya pengen ngopi terus. Nah di sini tuh segala sesuatu ingat lagi harus sesuai dengan porsinya, jangan berlebih ya. Tapi kalau udah enak gimana ya, terus baik, itulah kopi ya. Sebenarnya ada efek gini loh, kalau yang normal. Waktu aku dulu kuliah kan di dopingnya pakai apa? Kopi, Bo. Kita ini perawat yang harus belajar buku yang tebal-tebal. Di sini semua mahasiswa pada begini, yuk kita doping pakai kopi yuk. Jalan-jalanlah ke mall, beper ya, namanya jadwal beper. Akhirnya beli kopi, beli mie ya. Karena kita menghafal sampai larut malam ya. Nah di sini, jadi kopi itu digunakan untuk mendoping. Kalau zaman dulu di asrama doping biar kita melek gitu, baca buku yang tebal-tebal. Nah dulu masih normal tuh, masih 1-2 bungkus, tidak ada uka-uka kayak kalau dibilang mah, tidak ada seperti yang menunggangi. Akhir zaman ini banyak yang ditunggangi. Kopi akhirnya kerajingan adiktif tuh ya. Jadi di sini tuh akhir zaman ini ketika sosok seperti banyak yang berkeliaran itu, makhluk-makhluk asra yang berkeliaran, maka yang tadinya 1 bungkus misalkan semalam kita cuma 1 bungkus lah buat ini ngedoping doang, biar nggak merem ya matanya. Kalau lagi belajar baca buku, buku-buku kesehatan ya, tebal-tebal loh, ilmu kebidanan, ilmu kandungan, aku juga belajar ilmu kandungan ya, terus ilmu keperawatan apalagi itu banyak. Dan permasalahannya ketika aku sepulang umroh ya, terus kan kerjaanku motong kain,
Depok-depokan. Kalau ngopi lebih dari 3 bungkus loh, bisa 8 bungkus dalam semalam. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Jadi waktu itu semalam itu bisa 8 bungkus. Coba nih, kopi-kopinya itu jenis aren. Coba, itu kan di luar wajar ya. Jadi jadi sepulang umroh itu kalau aku motong kain itu bisa kuat gitu 8 bungkus. Luar biasa, tapi tidak pusing, aneh ya, tidak pusing. Cuma sekarang kerasanya kalau semenjak diberhentiin malah di situ ada pergejolakan ya. Jadi dalam perut ada pergejolakan, jadi asam lambungnya naik, diberhentiin kan, cut gitu, diberhentiin. Seseorang membantu aku luar biasa ya, jadi aku berhenti ngopi. Terus akhirnya kerasa asam lambungnya tuh, ketika berhenti ngopi keluar tuh di lambungnya, lendir-lendir tuh keluar. Jadi di sini tuh sebenarnya kenapa ada yang mengeluh seseorang itu sesak napas. Mungkin dari lambungnya itu terlalu penuh dengan gas asam lambung ya. Jadi variatif ya, Bu. Jadi kalau ada orang-orang yang sesak napas itu tidak semuanya paru gitu. Apa jantung atau apa ya. Tapi kelebihan asam lambung. Makanya almarhum apa aku tuh selalu mengobati, mengikut sertakan adanya obat lambung. Misalkan obat yang ispa, faringitis gitu ya, radang tenggorokan, pokoknya yang radang-radang itu pasti selalu ada obat lambung, karena sumber penyakit itu dari situ, kata almarhum aku ya. Jadi itu intinya, kopi ini maslahat kalau digunakan untuk misalnya hal-hal yang membantu agar kita itu terpacu lagi kerjanya gitu ya. Dan bacalah basmalah kali ya, terus jangan berlebih, 1 bungkus aja gitu, jangan kayak aku. Jadi intinya seperti itu, karena tidak semata-mata kopi ini diadakan kalau tidak ada makna. Cuman yang paling tidak bermakna maslahat itu ketika kopi dijadikan sesaji. Itu dia ya, masalahnya itu akhir zaman tuh itu sesaji. Kopi identik dengan kopi, kelapa, itu akhir zaman. Kelapa itu dipergunakan untuk menyegarkan tubuh. Buat ibu-ibu hamil tuh air kelapa ya. Tapi di sini untuk orang-orang yang punya keyakinan khusus dijadiin sesaji, kelapa dan kopi itu identik ya. Jadi ini mengklarifikasi ya, kan kasihan ya yang pada ngadain bikin kopi, kenapa ya jadi sampai nggak laku. Jangan seperti itu ya, tetap dibeli. Tapi di situ yang tidak boleh tuh ada unsur menglaris, uka-uka kayak gitulah, intinya seperti itulah ya. Jadi kita itu harus mengetahui sesuatu berdasarkan fungsi dan manfaat gitu ya. Kalau untuk nanya yang lebih-lebih mah ke guru-guru besar aku lah ya. Aku mah menyampaikan ini berdasarkan realita kenyataan yang aku alami gitu ya, bahwa akhir zaman itu seperti itu. Jadi segala sesuatu itu, jadi gini loh, seperti petai, jengkol. Jadi untuk paham-paham tertentu itu yang makanan seperti itu dijadikan media. Kayak gini, ada suatu keilmuan waktu itu di suatu desa ya, di kampung. Terus jadi kalau nggak salah dari keilmuan daun kita belontar. Nah, kok aku sampai tahu ke situ ya, karena kita berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman pribadi, oh ternyata di sana tuh ada seperti itu. Aku kan perawat ya, aku tidak percaya seperti itu. Jadi itu dari kita belontar, terus apa yang jadi medianya itu pohon jengkol. Pohon apa? Petai, Bo. Jadi kalau ada apa tuh, jadi harus dipakuin ke pohon petai itu katanya. Jadi pantesan pusing terus ya, kayak seperti itu. Jadi makan makanan yang makruh. Kenapa dibilang makruh itu? Karena dipergunakan oleh orang-orang yang punya keilmuan hitam. Biasanya keilmuan hitam ya. Mau nggak mau itu keilmuan hitam ya. Nah di situ sebenarnya boleh gitu. Bolehnya tuh apa? Dikelirin gitu ya. Boleh, tetapi ya itu ada unsur seperti itu yang mereka pada mempergunakan, kayak petai itu. Misalkan nih. Bikin bukan isim ya, bikin kayak apa tuh, terus dipakuin ke pohon petai, itu masalahnya. Apalagi buat nyakitin orang ya, tidak boleh ya.